Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang kami hormati Ibu Dr. Ermatita selaku dosen kelas besar mata kuliah pengantar basis data dan Bapak Muhammad Adrezo selaku dosen pengampu kelas mata kuliah pengantar basis data. Serta teman-teman FIK yang saya temani dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengantar basis data yang berjudul Database Toko Kue. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Isanuddin Rondoni selaku moderator. Kemudian ada Prana Rendra Dwi Kurnia sebagai pemateri pertama, Al-Aqsa Krisnaya Abidin sebagai pemateri kedua, Haikal Gibran Hakim sebagai pemateri tiga, Muhammad Helmi Azhar sebagai pemateri empat, Abiyakta Wibisono sebagai pemateri lima, dan terakhir ada Muhammad Fatur Rahman sebagai pemateri enam. Baik, kita mulai. Materi pertama ini akan disampaikan oleh pemateri pertama kami. Kepada Saudara Abiyakta Wibisono, dipersilahkan. Latar belakang. Atau basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis bisa diartikan sebagai tempat berkumpul, sedangkan data yaitu kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, seperti manusia, barang, lain-lain yang direkam ke dalam bentuk angka, bentuk huruf, simbol, teks, bunyi, gambar, atau juga kombinasinya. Adapun menurut Connolly, Thomas, dan Beck, dan Caroline 2010, database adalah sebuah kumpulan data yang logis dan saling terkait dan dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi dari sebuah organisasi. Perusahaan kue atau perusahaan roti ini adalah salah satu institusi dalam suatu usaha bidang ekonomi yang menyediakan berbagai jenis adonan tepung dan menyediakan layanan yang baik dalam memuaskan setiap pelanggan yang membeli kue dari tempat tersebut. Dalam menjalankan usaha toko kue, dibutuhkan berbagai macam laporan penting yang akan digunakan untuk mengawasi kualitas pelayanan dan ketersediaan jenis kue dalam memenuhi keinginan pelanggan. Oleh karena itu, toko kue membutuhkan sistem yang mampu menyimpan, mengelola, menampilkan data dengan cepat dan akurat. Sehingga penggunaan database pada toko kue dapat mengolah dan menampilkan data yang tersinkronisasi dengan cepat dan akurat, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan dan toko kue tersebut. Tujuan dalam database toko kue kami bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada toko kue, mencatat penyimpanan stok kue pada toko kue, dan mencatat data pegawai-pegawai pada tiap-tiap lokasi toko kue. Dan batasan masalah. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan agar penelitian ini lebih terarah hingga akhirnya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kami menentukan batasan masalah, yaitu basis data ini hanya membahas lingkup dari rancangan database dan pembuatan data serta pengaplikasiannya pada sebuah website. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan toko kue. Toko kue adalah sebuah tempat yang memproduksi dan menjual makanan yang berbahan dasar tepung dan dipanggang dalam oven, seperti roti, cookies, kue, pastry, brownies, pizza, dan pie. Dalam pengoperasiannya, toko kue seringkali terjadi transaksi yang menggunakan arsip-arsip dan berupa kertas. Penggunaan arsip dan kertas dapat beresiko terjadinya kesalahan maupun kehilangan data. Di era revolusi industri 4.0, kita menggunakan database untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan toko kue. Kegiatan yang maksud adalah pencatatan transaksi pembelian kue, mencatat penyimpanan stok kue pada toko kue, dan mencatat data pegawai-pegawai pada tiap lokasi toko kue, dan sebagainya. Serta, dengan adanya database, juga dapat mengurangi risiko kehilangan data dan penumpukan data yang sama.
Adanya database ini juga dapat mengurangi risiko terjadinya kekeliruan pada saat pencatatan transaksi, pembelian kue, serta data penting lainnya dalam basis data toko ini. Dengan database kita juga dapat menghindari terjadinya redundansi data atau penumpukan data yang sama. Jadi, aktivitas transaksi toko kue dapat terjadi berjalan dengan efisien dan efektif. Sehingga tujuan pembuatan database toko ini adalah mengelola data-data transaksi dan organisasi dari sebuah toko kue, melakukan pengolahan data secara real time dan menggunakan data dan mengurangi dampak dari kekeliruan pencatatan data. Selanjutnya, di dalam sistem database toko kue, ada beberapa entitas dan atribut yang digunakan sebagai berikut. Pertama, entitas pelanggan. Dalam entitas pelanggan, ada kode pesanan yang sebagai atribut kunci, nama pelanggan sebagai atribut deskriptif, jumlah kue sebagai atribut deskriptif, tanggal pemesanan sebagai atribut deskriptif, nama cabang sebagai atribut deskriptif, kue pesanan juga sebagai atribut deskriptif. Yang kedua, ada entitas manager. Dalam entitas manager ada ID manager sebagai atribut kunci dan atribut deskriptif yaitu lokasi kerja, gaji, dan nama manajer. Yang ketiga, pada entitas menu. Pada entitas menu, kode kue adalah sebagai atribut kunci. Dan atribut deskriptifnya nama kue, stok kue, dan harga. Pada entitas karyawan, atribut kuncinya adalah ID karyawan. Atribut deskriptifnya nama karyawan, gaji, dan lokasi kerja. Selanjutnya, cabang toko kue. Pada entitas cabang toko kue, ID cabang sebagai atribut kunci dan atribut deskriptifnya nama cabang dan alamat cabang. Ada derajat kardinalitas himpunan entitas. Yang pertama, entitas pelanggan dengan cabang toko kue memiliki kardinalitas many to one, yaitu banyak pelanggan membeli di satu cabang toko kue. Selanjutnya, ada entitas menu dengan cabang toko kue yang memiliki kardinalitas one to many, yaitu satu cabang toko kue menyediakan banyak menu. Setelah itu, ada entitas manajer dengan cabang toko kue yang memiliki kardinalitas one to one, yaitu satu manajer memimpin satu cabang toko kue. Setelah itu, ada entitas karyawan dengan cabang toko kue yang memiliki kardinalitas many to one, yaitu banyak karyawan yang bekerja pada satu cabang toko kue. Transformasi ERD ke basis data fisik tabel. Yang pertama, entitas pelanggan. Di dalam entitas pelanggan terdapat field, yaitu yang pertama kode pesanan dengan tipe data char dan key-nya merupakan primary dan defaultnya null. Lalu field yang kedua adalah nama pelanggan dengan tipe data varchar dan defaultnya null. Lalu yang ketiga adalah kue pesanan dengan tipe data varchar dan defaultnya null. Field keempat merupakan tanggal pemesanan dengan tipe data date dan defaultnya null. Lalu jumlah kue dengan tipe data integer dengan default null dan nama cabang dengan tipe data varchar dan defaultnya null. Dan kedua, entitas menu. Field yang pertama yaitu kode kue dengan tipe data char dengan key-nya merupakan primary dan defaultnya null.
Lalu yang kedua, nama kue dengan tipe data varchar dan defaultnya 0. Dan yang ketiga, jumlah stok dengan tipe data integer dan defaultnya 0. Dan yang terakhir yaitu harga dengan tipe data integer dengan defaultnya 0. Tiga merupakan entitas cabang toko kue. Di field yang pertama merupakan ID cabang dengan tipe data integer dengan key primary dan defaultnya 0. Yang kedua, nama cabang dengan tipe data varchar dan defaultnya 0. Dan yang terakhir, alamat cabang dengan tipe data varchar dan default 0. Yang keempat, entitas manager. Di field terdapat ID manager dengan tipe data char dengan key primary dengan default 0, lalu nama manager dengan tipe data varchar dan defaultnya 0, lalu lokasi kerja dengan tipe data varchar dan defaultnya 0, dan gaji dengan tipe data integer dengan default 0. Entitas karyawan terdiri dari ID karyawan dengan tipe data char ukurannya 5 dan sebagai primary key. Selanjutnya ada nama underscore karyawan varchar 25. Lokasi kerja varchar dengan ukuran 25. Gaji dengan tipe data integer dengan ukuran 8. Selanjutnya, implementasi tabel ke dalam MySQL dengan sintaks create database toko underscore kue, lalu menggunakannya, serta membuat tabel karyawan sesuai dengan tabel yang ada di atas, yakni ID underscore karyawan char 5, primary key nama underscore karyawan varchar 25, lokasi kerja varchar 25, gaji integer 8. Lalu di bawahnya adalah penginputan data untuk tabel tersebut. Selanjutnya ada tabel cabang toko kue, dibuat dengan create tabel cabang underscore toko underscore kue, ID cabang integer 8, primary key nama underscore cabang varchar 10, alamat cabang varchar 26. Lalu di bawahnya yaitu proses penginputan data ke dalam tabel cabang toko kue. Selanjutnya table manager dibuat dengan cara create table manager ID underscore manager char 5, primary key nama underscore manager varchar 25, lokasi kerja varchar 25. Lalu di bawahnya adalah proses penginputan data ke dalam table manager. Selanjutnya, kita membuat tabel pelanggan dengan kode pesanan tipe datanya char 8, primary key, lalu nama pelanggan dengan tipe data varchar 25, lalu kue pesanan varchar 10, jumlah kue integer 8, lalu nama cabang varchar 10 dan tanggal pemesanan itu date. Lalu menampilkannya dengan sintaks dex pelanggan. Lalu selanjutnya itu penginputan data pelanggan dengan sebagai berikut. Lalu selanjutnya menampilkan data pelanggan dengan sintaks select bintang from pelanggan. Lalu selanjutnya membuat tabel menu dengan sintaks create table menu, kode kue dengan tipe data char 4, primary key, nama kue, tipe data varchar 18, jumlah stok dengan tipe data integer 8. Yang terakhir itu harga dengan tipe dengan integer 8. Berikut merupakan penginputan menu dengan sebagai berikut. Setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Dengan adanya proses perancangan dan pembuatan database, diharapkan kita dapat memahami proses transaksi jual beli kue melalui sistem database. 2. Pembuatan database toko kue dapat mempermudah karyawan dalam melakukan transaksi pembelian kue. Yang ketiga, pembuatan database toko kue dapat mempermudah karyawan dalam melakukan transkrip data histori pembelian pelanggan pada toko kue.
Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas sistem yang telah dibuat. Adapun saran yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, penambahan fitur pencadangan data ke dalam sistem database toko kue. Yang kedua, penambahan fitur yang mendukung penggunaan barcode reader sehingga proses sirkulasi pembelian menjadi lebih cepat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saya, Ihsan, selaku moderator, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.